Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan seraya kami doakan para asatidz wal asatidah, para sesepuh, segenap pengurus TKM Masjid Al-Mujahidin, Makali Grogol yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali kepada majlis ilmu setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan duduk kita di majlis ilmu ini akan jadi wasilah perantara turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani rohani kita, panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, berkahi hidup kita, serta selamatkan bahagian kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini, barangkali ada di antara keluarga kita atau jamaah atau tetangga yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan sebagai penghapus atau kafarat atas dosa-dosanya, dan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barangkali ada di antara keluarga jamaah kita yang sedang ada masalah, semoga Allah berikan jalan keluarnya, sehingga ini akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, ibu, jamaah majlis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki daripada kitab Safinatun Najah, terlebih dahulu kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, karena Nabi mengajar kepada kita semua, barang siapa yang menemukan dalam dirinya kebaikan, sehat walafiat, kita bisa salat maghrib berjamaah, kita bisa mengikuti majlis ilmu dan aneka kebaikan yang lainnya, maka kata Nabi, fal yahmadillah, hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pujian itu Allah senang, Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, waman wajada fi nafsi ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang menemukan dalam dirinya selain kebaikan, yakni keburukan, maka janganlah sekali-kali dia memarahi kecuali pada dirinya sendiri. Jadi marahilah diri kamu sendiri. Wahai diriku, kenapa kalian tidak mau salat berjamaah? Wahai diriku, kenapa kalian tidak mau salat maghrib? Tidak mau salat 5 waktu, jauh dari agama? Marahi diri kita. Ini perintah Nabi. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan memarahi kecuali marahilah pada diri kamu sendiri. Tujuannya agar diri kita ini sadar dengan kewajiban kita untuk melaksanakan kewajibannya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah perintahkan kita untuk marahi diri kita agar kita ini sadar. Ingat wahai diriku bahwasanya jikalau kau meremehkan perintah Allah dan kau laksanakan larangan Allah, maka ingat seringan-ringan neraka adalah
bagaikan seseorang yang diletakkan di bawah kakinya 2 percikan api neraka, kemudian yaghli min huma dimahu, kemudian mendidih dari kedua telapak kakinya, otaknya dia mendidih. Itulah gambaran seringan-ringannya panasnya api neraka seperti itu. Inna ahwanan nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudau fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimahu. Itulah satu nasihat dan teguran untuk diri kita yang masih berat untuk melaksanakan perintah Allah, masih meremehkan. Mari kita marahi diri kita sehingga diri kita menjadi orang-orang yang sadar atas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan sebentar lagi akan memasuki hari Asyura, hari yang ke-10, di mana hari itu adalah hari yang sangat mulia, hari di mana Allah akan mengijabah doa-doa kita semua, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada hari itu, yaitu hari ke-10. Hari di mana Allah perintahkan kita untuk menahan puasa di hari ke-10-nya. Kata Nabi, dan Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Qal yukaffiru sanatal madiyah. Nabi menjawab, puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Nah, adapun puasa-puasa yang dilakukan pada hari Asyura ada 3 tingkatan. Yang pertama, kita berpuasa 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Yang kedua adalah tingkatan yang kedua adalah puasa 2 hari, yaitu tanggal 9, 10 atau 10, 11. Dan yang ketiga adalah puasa sehari di hari tanggal 10 Asyura ini. Ini semua ada dalilnya, ada perintahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muharram ini merupakan satu bulan yang mulia dan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram adalah bulan pertama dari tahun Hijriah 1444. Muharram adalah bulan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Kita perlu yakin, percaya bahwasanya apa yang Nabi lakukan, Nabi ucapkan itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi hijrah di bulan Muharram ini. Hijrah dalam rangka melangsungkan dakwah Nabi, perjuangan Nabi untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Karena di Mekah waktu itu sudah tidak mungkin lagi, di mana darurat keamanan sudah mengancam jiwa Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya di bulan Muharram Nabi dapat perintah untuk hijrah. Nabi perintahkan para sahabatnya terus serabat angsur hijrah ke Madinah, dan pada akhirnya Nabi di bulan Rabiul Awal Nabi hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Madinah Al-Munawwarah. Itu yang pertama. Kemudian para ulama mentafsirkan hijrah itu ada artinya hijrah dari ibadah yang tidak didasarkan pada ilmu, yang ikut-ikutan, menuju hijrah yang didasarkan pada ilmu, pada petunjuk-petunjuk ibadah. Hijrah juga artinya adalah pindah dari cara hidup yang jauh dari agama menuju hidup yang dekat, yang dekat dan yang menggunakan petunjuk-petunjuk agama. Itu arti hijrah yang diambil oleh para ulama-ulama. Terus hijrah juga artinya hijrah berpindah dari yang batil menuju yang hak. Itulah hijrah yang diambil daripada hikmah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah
Itu semua ini merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita upayakan. Bahkan hijrah ini merupakan perintah sekaligus merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu nanti perlu hijrah dari itu semua atau tidak? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau hijrah, maka dialah orang-orang yang masuk surga. Tetapi apabila dia mau hijrah dalam beragama, dia hanya asal-asalan saja, hanya biasa-biasa saja, maka dia belum bisa masuk surga. Karena Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah, Allah berfirman yang berbunyi, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga wahai hamba-hambaku, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, dan sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui orang-orang yang berjuang di antara kalian semua, orang-orang yang mengerahkan kemampuannya untuk berjuang hijrah dari cara hidup yang sekuler menuju cara hidup yang islami, dari ibadah yang tanpa ilmu menjadi ibadah yang didasarkan pada ilmu, dan lain sebagainya, hijrah dari yang batil menuju yang hak. Nah, ini memerlukan perjuangan yang keras, perjuangan yang berat untuk melaksanakan hijrah tersebut. Oleh karenanya, tidaklah kalian mau surga kalau kalian hanya dengan cara santai-santai atau leha-lehe atau merasa cukup dengan yang ada. Tidak akan mau surga. Maka mau surga syaratnya adalah pertama, harus bersusah payah untuk mengajarkan dan juga mencari ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Yang kedua, syarat mau surga adalah kita mau menanggung semua resiko dan beban-beban perjuangan untuk tegaknya agama Islam. Allah berfirman, kalau itu semua kalian lakukan, yakni kalian mau menanggung resiko perjuangan, kalian mau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan menuju apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka telah hijrah yang akan mengantarkan kalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menafsirkan, fa innal jannata 'alal matalib wa kullama 'azimal matlub 'azamat wasilatahu. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya surga itu adalah satu tuntutan yang paling agung, yang paling besar, maka manakala tujuan itu besar, maka perantaranya untuk menuju tujuan itu pun harus besar lagi dan berat lagi. Sehingga fala yusilar raha illa bitarkir raha. Tidak akan sampai seorang pada suatu kebahagiaan, kegembiraan, kecuali dia meninggalkan kegembiraan yang tidak ada manfaatnya menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilan na'im illa bitarkin na'im, dan seorang tidak akan sampai kepada kenikmatan hidup kecuali dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang makna daripada bulan Muharram adalah bulan hijrah. Hijrah dari ibadah yang asal-asalan menuju ibadah yang berdasarkan ilmu, hijrah dari cara hidup yang sekuler yang jauh dari Islam menuju hidup yang dekat dengan Islam, atau hijrah dari yang batil menuju hidup yang penuh dengan hak atau kebenaran. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan hidayah taufiknya pada kita semua sehingga kita bisa melakukan hijrah, sehingga ke depan kita, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia tahun yang akan datang makin baik, makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sebagai mukadimah ta'lim kita, dan selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran Safinatun Najah. Kemarin kita telah membicarakan tentang rukun Islam. Rukun itu artinya adalah dasar, asas, wadda'aim. Rukun Islam adalah dasar atau tiang-tiang Islam.
Jadi apabila ada orang mau Islam, dia harus punya dasar dan punya tiang untuk berdirinya tegaknya Islam dalam diri seorang. Nah, kemudian kalau dasarnya kuat, tiangnya kuat, maka bangunan Islam pun akan kuat, akan terbangun dengan kokoh. Nah, kemudian rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan di dunia ini. Jadi kita nafikan, kita tiadakan dulu, tidak ada Tuhan di dunia ini illallah, kecuali Allah saja. Jadi umat Islam harus punya keyakinan. Pertama adalah keyakinan tidak ada Tuhan di dunia ini. Kita nafikan dulu, tiadakan dulu Tuhan di dunia ini. Nah, kemudian isbat, tetapkan Tuhan illallah, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu yang pertama. Syahadat, arti syahadat adalah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini kecuali Allah saja. Yang kedua adalah bersaksi bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh alam di dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus pada Nabi, wahai Nabi, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Begitu juga hadis Nabi, bu'itsu ilan nasi kafah, aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia secara keseluruhan. Nah, itulah arti rukun yang pertama Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wasaniha, yang kedua rukun Islam adalah iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Nah, kalau kita mendirikan salat, kata para ulama itu bagaikan mau mendirikan bangunan rumah misalkan. Jadi kita harus siapkan pasirnya, batunya, semennya, airnya, batakonya, dan seterusnya. Itulah mendirikan rumah. Nah, sekarang mendirikan salat, berarti kita harus siapkan perangkat-perangkat yang menjadi sahnya salat kita. Pertama adalah kesiapkan ilmu bagaimana istinjanya, bagaimana cara wudunya, bagaimana pelaksanaan salatnya, dan seterusnya. Semua kita dasari dengan ilmu-ilmu. Itu arti mendirikan salat. Jadi bukan melaksanakan, tapi mendirikan salat. Berarti harus didasarkan pada ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk ibadah salat. Itu juga dalam ibadah yang lain, misalkan puasa Ramadan atau zakat atau haji, semua harus berdiri di atas petunjuk agama. Itu namanya mendirikan salat. Nah, salat ini merupakan ibadah yang paling besar, paling mulia, dan sunnah-sunnah yang terkait dengan salat 5 waktu pun adalah sunnah yang paling afdol, paling mulia dibanding sunnah-sunnah yang lain. Rawatib, ba'diyah, qobliyah, ini adalah salat-salat sunnah yang lebih utama dibanding salat sunnah-sunnah lain-lainnya. Kemudian itu yang pertama adalah salat. Yang kedua adalah mendirikan salat. Kemudian berikutnya di sini ada keterangan dari para ulama, min alamati mautil qalbi adamul lahniman. Sebagian daripada alamat hati yang mati. Jadi hati yang mati, hati yang sudah tidak mau lagi mendengar nasihat agama Allah, tidak mau lagi melaksanakan perintah-perintah Allah, itu namanya hati sudah mati. Nah, ciri hati yang mati adalah adamul hanniman, itu tidak adanya rasa sedih. Ala ma fataka minat ta'ah, atas apa-apa yang telah kalian tinggalkan daripada ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi bagian tanda-tanda hati yang mati adalah tidak punya sedih atas kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Jadi dia santai-santai saja. Dia nggak punya sedih. Tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkin nadmi ala ma fa'alat min wujudiz zallat. Dan juga dia tidak sedih juga atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Jadi dengan kebaikan yang ia tinggal, dia nggak sedih. Kemudian dengan dosa-dosa yang ia lakukan juga dia tidak sedih, tidak menyesal. Maka itulah tanda daripada hati yang mati. Itulah yang kedua adalah mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Tentunya ini bagi orang-orang yang hartanya sudah sampai pada nisabnya, ya. Kalau masing-masing, kalau nisabnya padi misalkan, itu ada ukurannya. Kalau nisabnya harta emas misalkan, itu juga ada ukurannya. Nisabnya perak, nisabnya pertanian, semua ada nisabnya yang akan dibahas nanti di pembahasan berikutnya. Jadi yang keempat, yang ketiga adalah menunaikan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga kepada 8 asnaf yang mesti harus dibagikan secara merata. Siapa yang berhak mendapatkan zakat adalah pertama adalah orang fakir miskin. Al-fakir itu orang fakir, orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil, yakni orang yang bekerja untuk mengambil, mencatat, mengelola dan membagikan zakat, itu adalah hamil. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat, zakat mal, dan juga zakat fitrah. Semua zakat-zakat yang wajib, maka di sana ada amil yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya karena dia baru masuk Islam, masih lemah imannya, masih lemah Islamnya, maka itu berhak untuk menerima zakat daripada harta-harta tersebut. Wal khamisu, yang kelima adalah warriqab, yaitu riqab. Riqab itu adalah budak yang sedang berusaha untuk memerdekakan diri dari majikannya. Dia sedang nyicil, bayar pada majikannya agar dia itu merdeka, menjadi orang-orang yang merdeka, yakni dia tidak menjadi budaknya manusia pada waktu itu. Tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima adalah riqab, yaitu budak yang sedang berusaha memerdekakan dirinya dari majikannya dengan cara membayar secara nyicil. Yang keenam adalah wasadisu al-gharim, yaitu orang-orang yang punya hutang untuk keperluan-keperluan yang penting, yang baik. Jadi kalau ada orang perlu, ada orang memerlukan harta benda untuk urusan yang penting, prinsip, dan juga untuk urusan yang baik, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian di zakat mal tersebut. Itu adalah gharim. Misalkan ada orang yang sedang membiayai anaknya belajar agama, misalkan dia sudah habis-habisan, kemudian dia diketahui oleh kita, maka kita yang mengetahui ada gharim, maka berhak dan wajib untuk memberikan bagian kepada si gharim tersebut sehingga dia terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Itu yang keenam adalah gharim. Kemudian yang ketujuh wasabi'u ada sabilillah wahum al-ghuzatu al-mutawwa'una bil jihadi,
yang ketujuh adalah yang berhak menerima zakat adalah sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang ke medan tempur untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka sabilillah, para mujahidin Islam, mereka adalah berhak mendapatkan bagian daripada harta zakat. Jadi walaupun mereka walau agniya'a i'adlahum 'alal ghazwi, walaupun mujahid itu orang-orang yang kaya, tetap dia berhak untuk mendapatkan bagian zakat, karena itu menghormati atas perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan. Alladzina la rizqa lahum fil fai fayutuna walau agniya'a. Jadi kalau para mujahidin ini perang dan tidak mendapatkan ghanimah, tidak ada harta rampasan dari orang-orang kafir, kalau tidak ada, maka dia berhak untuk diberikan zakatnya dari harta-harta yang ada. Walaupun mereka orang-orang kaya, kalau tidak ada harta harta yang dirampas orang-orang kafir, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat kepada sabilillah, para mujahid Islam. Wasaminu, adapun yang ke-8 adalah Ibnus Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang baik, yang benar, terus dia kehabisan ongkos untuk menuju tujuannya dan ada di wilayah kita, maka kita berhak memberikan bagian zakatnya kepada Ibnus Sabil, orang yang dalam perjalanan dalam tujuan baik. Tapi kalau tujuan mereka maksiat atau tidak jelas, misalkan yang penting jalan-jalan, nggak jelas tujuan baiknya, maka dia tidak berhak. Yang penting di sini Ibnus Sabil adalah orang musafir yang punya tujuan baik, kehabisan bekal, maka boleh diambilkan dari zakat malnya. Wahakiki wa huwa marun bi baladil zakat fi safarihi wa dzalika in ihtaja bi alam yakun ma'hu ma yusiluhu maqsadahu aw ma lahu fayuta man la malahu aslan. Artinya apabila ada Ibnu Sabil lewat di suatu kampung, di suatu wilayah, kehabisan di situ, maka tempat tersebut berkewajiban memberikan haknya kepada Ibnu Sabil untuk menolong daripada bekal-bekal yang kehabisan tersebut. Itulah yang keempat adalah menunaikan zakat sebagai rukun Islam kepada 8 asnaf, andai kata itu ada. Kalau memang nggak ada, ya yang ada kita berikan zakatnya kepada mereka sebagai rukun Islam. Kemudian berikutnya itu sudah ya, 8 asnaf ya. Sudah semua. Mustahikin orang yang berhak menerima zakat ada 8. Sudah saya sebutkan dari di atas. Itulah rukun-rukun Islam. Nah, silakan. Ini saya menanyakan ada ketika bulan Ramadan biasanya masjid itu kan menerima zakat mal. Jadi ketika pembagian zakat tersebut, pengurus masjid diberi zakat, bagian dari zakat itu dengan porsi fisabilillah. Itu apakah bisa dimasukkan ke kategori yang 8 asnaf itu? Sekian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana hukumnya status daripada pengurus masjid yang ketika bulan suci Ramadan pengurus masjid menerima dan menyalurkan zakat mal dan zakat fitrah, maka bagaimana hukumnya pengurus masjid untuk menerimanya? Ya, sekarang kita lihat pengurus masjid itu masuk dalam 8 asnaf atau tidak. Jadi masuk kemana mereka? Ke sabilillah. Kalau betul-betul mereka itu sabilillah, misalkan sebagai dai atau sebagai orang-orang yang punya peran penting dalam agama, maka dia bisa sebagaimana guru-guru. Guru-guru itu termasuk dan dimasukkan dalam kategori sabilillah, orang-orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang betul-betul mengajarkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sabilillah, menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal dilihat ini pengurus ini masuk dalam salah satu asnaf yang 8 atau tidak. Kalau masuk, ya berikan zakatnya walaupun mereka pengurus masjid. Berarti intinya fisabilillah tadi yang seperti yang saya tangkap diterangkan tadi kan, fisabilillah orang yang berperang. Berperang. Ya, baik. Tadi berperang intinya orang yang membangku senjata dan di medan perang gitu. Ya. Tadi yang saya tangkap. Jadi intinya orang yang tidak dalam keadaan berperang atau pendakwah, guru agama, baik, itu bisa dimasukkan kategori fisabilillah itu. Nah, kemudian banyak penafsiran daripada sabilillah, itu para mujahidin yang angkat senjata ke medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka masukkan termasuk guru-guru agama dan imam masjid dan yang terlibat dalam perjuangan agama itu akan dimasukkan dalam sabilillah. Begitu Pak Ferdi. Jadi penjelasan para ulama, dan saya sering mendengar keterangan-keterangan guru-guru dan orang-orang yang terlibat dalam perjuangan agama itu bisa dimasukkan ke sabilillah. Jadi betul-betul dia itu memperjuangkan agama dengan mengajarkah atau dengan melakukan amar ma'ruf dakwah ma'ruf munkar, itu semua terlibat dalam perjuangan agama, maka bisa dimasukkan sabilillah. Jadi tidak khusus orang-orang yang angkat senjata ke medan perang membela agama Allah, bukan khusus itu, tapi bisa didekat dengan orang-orang yang memperjuangkan agama. Jadi kembali lihat apakah pengurus terlibat dalam salah satu asnaf yang 8 atau tidak, tinggal dilihat ke situ saja. Ya, begitu kurang lebih. Terima kasih, Ustaz. Silakan, ada lagi? Sebelumnya zakat ini ada saudara taruh adik kita atau orang tua kita, itu boleh nggak zakat ke itu, termasuk ini nggak gitu loh. Maksudnya kan dia miskin, ya kan? Ya. Itu berhak nggak daripada maksudnya ke orang taruh ke masjid gitu kan? Ya. Nah itu gimana? Seharusnya gitu. Baik. Apa ke saudara, ke itu orang tua itu boleh nggak zakat gitu? Dalam penyaluran zakat mal, zakat fitrah, ini diarahkan kepada fakir miskin yang lebih dekat dengan kita dulu. Ya kan? Iya. Jadi fakir miskin yang lebih dekat dengan kita, misalnya saudara kita, keluarga kita, itu lebih berhak, lebih tepat untuk kita berikan zakat kita daripada fakir miskin yang jauh dari kita. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin ibn sabili. Wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kerabat-kerabat hak-haknya kerabat. Yaitu apa? Segala apa yang dibutuhkan oleh mereka, termasuk zakat-zakat kita. Kalau memang mereka itu membutuhkan zakat kita dan perlu dibantu,
maka zakat kepada keluarga kerabat lebih bagus daripada kepada orang-orang yang jauh dari kita. Dengan catatan dia lebih membutuhkan daripada orang miskin yang lainnya. Maka dahulukan kerabat kita. Begitu Pak, kurang lebih. Sama-sama. Bagian itu rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Kemudian yang kelima warabi'u shaum Ramadan, salat, syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan. Yang keempat rukun Islam yang keempat sekarang ini adalah shaum Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah sebulan penuh itu puasa Ramadan. Jadi selama Ramadan maka seorang muslim wajib menunaikan puasa Ramadan. Bagi orang yang musafir boleh meninggalkan Ramadan karena memang dia musafir, ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan pada mereka. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, maka jikalau kalian adalah musafir, faidatun, maka bolehlah kalian berbuka puasa dan hitunglah berapa hari kau tinggalkan puasa dan nanti kamu qadain setelah selesai bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah mukallaf, berakal. Dia wajib menunaikan puasa Ramadan. Kalau tidak menunaikan puasa Ramadan, maka dia berdosa besar dan akan rapuhlah keislaman orang tersebut. Itu puasa Ramadan. Dan petunjuk puasa Ramadan nanti akan diatur dalam bab yang lain. Bahwa puasa Ramadan ini diantara adalah pertama harus niat setiap malam, karena puasa Ramadan adalah ibadah mustaqilah, ibadah yang tersendiri. Yani hari ini puasa, besok puasa lagi, besok puasa lagi, sehingga harus niat setiap malam menurut Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada juga yang mengatakan cukup niat untuk 1 bulan boleh, tapi menurut madzhab Asy-Syafi'i tetap setiap malam Ramadan. Itulah puasa. Puasa ini artinya adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasyahawat, menahan diri dari makan dan minum syahwat, dari bintulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sidik sampai terbitnya matahari. Itulah kita menahan makan, minum syahwat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puasa Ramadan. Kemudian wa furidha fi sya'ban min as-sanati tsaniyah min al-hijrah fasama tis'a ramadanat wahidan kamilan wa thamaniyatun nawaqis. Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua daripada tahun Hijriyah. Itulah diwajibkannya puasa Ramadan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah. Itu yang keempat, rukun Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah wahijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Yang kelima adalah wajib menunaikan ibadah haji, yaitu qasadul hajj, menuju Makkah untuk menunaikan amalan haji dan amalan umrah. Man istata' ilaihi sabila, bagi orang yang mampu jalan menuju ke sana, yakni mampu biaya, mampu kesehatannya, mampu keadaannya aman, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Wa huwa minas syara'il qadimah bal ma min nabin illa wa hajja.
ibadah haji ini merupakan syariat yang lama yang dilakukan oleh para nabi, sehingga semua nabi menunaikan ibadah haji. Ma min nabiyyin illa wahajja. Tidaklah seorang nabi melainkan mereka adalah menunaikan ibadah haji. Khilafan liman istasna hudan wa salihan. Wa ruya anna Adam hajja 40 sanah minal hindi masyan wa Isa yahtamil anhu hajja qabla raf'i ila sama, yang artinya diriwayatkan Nabi Adam itu menunaikan ibadah haji 40 sanah selama 40 tahun. Dari Hindi masyan berjalan kaki menuju Makkah Al-Mukarramah. Kan Nabi Ibrahim kan berusaha diriwayat itu di Hindi. Nah, dari sanalah beliau beribadah haji masyan berjalan menuju Makkah Al-Mukarramah. Wa Isa yahtamilu anhu hajja qabla raf'il sama. Dan Nabi Isa diperkirakan menunaikan ibadah haji sebelum diangkatnya menuju langit, yaitu diselamatkannya oleh Allah dari kejaran-kejaran kaumnya yang akan membunuhnya. Itulah di antara nabi-nabi yang menunaikan ibadah haji dari tempat mereka masing-masing dengan jalan kaki. Kemudian wa warada bil khabari annal baitul haram yahujju kulla amin sab'una alfan minal bashar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya sesungguhnya Baitullah Haram Mekah ini akan terus dibanjiri oleh para hujjaj setiap tahunnya sab'una alfan 70.000 jamaah haji minal bashar dari manusia. Fa idza naqasu an dzalika atammahu Allahu azza wa jalla minal malaikah. Kalau memang jadi Allah SWT telah menentukan bahwasanya Baitullah Haram Mekah ini setiap tahunnya akan dipenuhi oleh 70.000 jamaah haji. Fa idza naqasu, kalau memang kurang dari 70.000 jamaah haji dari manusia, atammahumullahu azza wa jalla minal malaikah, Allah akan sempurnakan jumlah kekurangan tersebut daripada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menentukan setiap tahun akan dikunjungi oleh manusia yang haji sebanyak 70.000 sab'una alfan minal bashar. Kalau kurang Allah tambahi daripada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zadu ala dzalika, kalau memang lebih dari 70.000 yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya, yaf'alullahu ma yurid wa annal bait, maka Allah akan berbuat sesuatu dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ingat wa annal baital ma'mura fis sama'ir rabi'ah tahujju ilaihil malaikatu kama tahujjul bashar ilal baitil haram. Dan perlu diingat, kalau lebih dari 70.000 maka Allah akan berbuat sesuatu yang Allah kehendaki, yaitu Allah menghendaki Baitul Ma'mur, yaitu tempat yang makmur, yang diramaikan, yang ada di langit yang keempat. Jadi di sana di langit yang keempat ada Baitul Ma'mur, rumah Allah yang diramaikan. Tahujjul malaikah, di mana para malaikat akan menunaikan ibadah haji di Baitul Ma'mur, kama tahujjul bashar ilal baitil haram, sebagaimana manusia menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram ini. Nah, kalau sekarang jumlah hujjat berapa? Yang biasa kita dengar berapa? Ribu atau juta? Banyak. Jadi itu melebihi batasan-batasannya. 70.000. Ya, jutaan sudah sekarang. Nah, silakan. Seseorang itu dia ada seseorang itu dia berniat ingin berangkat haji. Ternyata
sekarang ini kan seperti kita ketahui untuk haji itu perlu waktu yang panjang. Gitu. Sampai puluhan tahun gitu ya. Jadi dengan keadaan seperti itu dan tidak memungkinkan dan uangnya telah diserahkan untuk berangkat haji, mungkin kan setelah tua gitu Ustaz, mengkhawatirkan gitu karena jangkanya begitu panjang, mengkhawatirkan nggak nyampe gitu umurnya. Itu bagusnya sarannya itu bagaimana ya Ustaz? Ya, terima kasih. Baik. Jadi jikalau ada calon jemaah haji yang diperkirakan mereka akan jatuh gilirannya pada saat yang sudah tua renta misalkan, ya, maka dia boleh dibadalkan. Walaupun dia masih hidup, kalau sudah tidak mungkin untuk haji boleh dibadalkan. Boleh. Apalagi setelah mereka meninggal dunia, boleh dibadalkan. Jadi kalau sudah tua renta tidak mungkin dia berangkat haji, boleh dibadalkan seperti itu. Atau kalau memang dia sudah membayar, tapi dia sudah meninggal dunia misalkan, maka niatnya dia sudah meninggal haji dan untuk syariat pelaksananya boleh dibadalkan. Jadi tetap dia tuh tunggu gilirannya. Kalau memang gilirannya sudah tidak mungkin, sudah repot, maka silakan dibadalkan, boleh. Apalagi dia sudah meninggal dunia, maka boleh dibadalkan. Oh, iya. Yang membatalkan pertama syaratnya dia sudah beribadah haji, dan siapapun yang bisa membadalkan, maka dia boleh membadalkan ibadah hajinya. Biasanya di Saudi Arabia banyak orang kita yang siap untuk membadalkan haji, orang-orang Indonesia bahkan orang-orang Muslim di manapun berada, mereka siap untuk membadal ibadah hajinya. Dan itu boleh akan mendapatkan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji walaupun dia tidak menunaikan ibadah haji secara langsung. Begitu kira-kira. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Bapak-bapak. Ya. Ini Ustaz, saya mau nanyakan kebetulan ini tahun hijriah, hijrah ya, hijriah apa hijrah? Apa bedanya? Apa kedudukan hijriah sama itu jihad? Itu ya tinggi mana gitu? Kedudukan jihad sama hijrah. Kalau hijrah itu secara spesifik itu artinya hijrah, pindahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Kemudian para ulama mengambil hikmah dari makna jihad, hijrah itu hijrah dari yang buruk menjadi ke yang baik, dari cara-cara yang batil menjadi cara yang hak, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tinggi mana dengan jihad? Jelas tinggi jihad. Tinggi jihad, angkat senjata untuk melawan musuh-musuh Islam sehingga dia syahid, jelas tinggi syahid, tinggi jihad, tinggi para syuhada dibanding hijrah. Kalau gitu jihad hanya berperang dong. Makna jihad itu. Iya, pada asalnya prinsipnya jihad itu jadi adalah angkat senjata untuk melawan kafir musuh-musuh Islam di medan tempur. Itu jihad pada dasarnya. Kemudian para ulama juga mentafsirkan jihad ternyata mereka berjuang menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah itu juga jihad. Maka dia boleh berhak mendapatkan zakat daripada sabilillah tersebut. Dan itu banyak berlaku di zaman sekarang. Para asatid, para ulama-ulama yang memang dia butuh dibantu, dia berhak menerima zakat. Zakat sebagai sabilillah, sebagai orang-orang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, cuma tingkatannya jauh beda. Kalau jihad yang paling tinggi adalah kalimatul haqqin inda sultanin jair. Di antaranya adalah selain angkat senjata,
Dan juga yang kedua adalah mengatakan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim, itu jihad akbar juga, jihad besar juga. Yang berikutnya adalah jihad berjuang di jalan Allah SWT, adalah jihad juga. Ya, mungkin sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan kita bisa memahami dan Allah berikan taufik hidayah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pahami, kita kaji pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.